Ole Gunnar Solskjaer atau yang akrab disapa Ole merupakan salah satu legenda yang disegani bagi fans Manchester United. Kendati semasa bermain ia lebih aktif berperan sebagai super sub, namun itu tak menghalanginya untuk membuat banyak gol. Tercatat selama pengabdiannya di Old Trafford, pria Norwegia itu telah mengemas 126 gol dari 366 pertandingan. Dan yang lebih istimewa, beberapa dari golnya bisa dikatakan lahir secara ajaib. Maka tak heran bila fans menjulukinya The Babyface Assassin alias pembunuh berwajah bayi. Untuk itu, berikut kami sajikan 10 gol ajaib dari Ole Gunnar Solskjaer yang membuatnya jadi legenda di Manchester United. Versus Tottenham. Bertanding melawan Tottenham pada ajang Piala Carling musim 96-97, Ole berhasil mencetak gol yang bisa dikatakan sangat apik. Melalui kerjasama mantap dengan Eric Cantona, ia yang berada di antara dua pemain Spurs mampu melepaskan tembakan keras yang berbuah gol, kendati sempat terjatuh. Goes across, but doesn't get there. Solskjaer does, and Manchester United have the lead. Well, that is tough to take for Tottenham, having Rafael Schmeichel's crossbar twice. Versus Chelsea. Salah satu kelebihan dari Ole yang membuatnya spesial adalah kemampuannya dalam bergerak di belakang lawan. Seperti yang ia tunjukkan dalam pertandingan melawan Chelsea. Tatkala ia mampu berdiri bebas dan kemudian melepaskan passing cantik ke pojok kiri atas gawang The Blues. Solskjaer with a chance, which is taken quite beautifully. Versus Rapid Vienna. Menghadapi wakil Austria di ajang Liga Champions, Ole berhasil mencetak gol lewat kemampuannya membaca permainan, di mana bola hasil crossing Gary Neville yang gagal dikonversi menjadi gol oleh pemain United lainnya berhasil dilesakannya menjadi gol. Hal itu terjadi karena pemain lawan tidak menyadari pergerakan sang bomber yang bergerak perlahan mendekati gawang. Pushing and shoving going on there, and a good advantage played by the French referee. Keane plays it in, and United, Solskjaer scores, and United get the goal they want. Well, it's been a long time coming, and Alex Ferguson at last delighted to see it go in there. Versus West Ham. Berawal dari sepak pojok yang kemudian menghasilkan situasi panik di kubu The Hammers hingga Paul Scholes melepaskan tendangan roket yang sayangnya masih membentur tiang gawang. Namun entah datang dari mana, tiba-tiba Ole sudah ada di depan gawang bak hantu dan melakukan rebound mentality yang membuat United akhirnya mencetak gol. Ini agak mirip-mirip gol model Filippo Inzaghi sih ya kalau dilihat-lihat. Cantona again. Tries to lay it on for Johnson. Back it goes again, and it's a tremendous effort from Scholes. It's got to be in, isn't it? It is now. Solskjaer adds the finishing touch, and Manchester United take the lead. 12 minutes gone. Mark Hughes. Beckham. Oh, Solskjaer with a chance, which he's taken quite beautifully. Forward by Gary Neville. Versus Derby County. Hati-hati sama pria yang wajahnya terlihat kalem dan kayak bocah, sebab bila sudah menunjukkan sifat aslinya, bahaya. Seperti yang dilakukan Ole tatkala secara luar biasa tega membobol gawang Derby County lewat sepakan macan ala-ala Kojiro Hyuga gitu. Mantap Mang Ole. Versus Lille. Nah, jika sebelumnya adalah sepakan keras kaki kanan, maka kalau yang ini lewat kaki kiri, di mana ia yang secara cerdas bergerak dari titik buta lawan, mampu membuat gol dengan tendangan dari langit yang menghujam deras ke pojok kiri atas gawang Lille. Gokil emang Mang Ole, kanan kiri sikat.
versus West Ham. Insting Ole sebagai spesialis bola rebound memang tak perlu diragukan lagi. Salah satu yang paling gokil adalah saat ia berhasil menyundul bola dari jarak yang lumayan jauh dengan memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Ryan Giggs. It's Ryan Giggs, and again his lob is there. It's headed in by Ole Gunnar Solskjaer, who once more shows his predatory touch. I didn't see Dermot Gallagher, the fourth official, put it up, so I can't enlighten the folks at home. Versus Sunderland. Jika banyak yang beranggapan bila Ole hanya mampu nge-time di depan gawang, maka bila melihat gol ini sebaiknya tepislah anggapan itu. Sebab melalui skema serangan balik, Ole mampu melakukan solo run dan diakhiri dengan finishing yang kalem, sekalem wajah imutnya. Versus Bayern Munchen. Salah satu gol yang paling diingat dari Ole bagi fans setan merah adalah golnya ke gawang Bayern Munchen di final Liga Champions tahun 1999. Sebab gol itulah yang membuat hati dan perasaan seluruh pemain, pelatih, staf, supporter, hingga seluruh elemen klub hancur lebur. Bagaimana tidak? Setelah unggul hingga menit ke-90, lalu secara tiba-tiba dalam 3 menit injury time, langit yang tadinya cerah seketika mendung. Tatkala gol dari Ole di detik akhir mampu membawa United berbalik unggul dan menjadi juara. What a moment. Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it! Versus Bayern Munchen. Nah, kalau tadi laga serius, yang ini adalah laga persahabatan yang mempertemukan para pemain United angkatan 99 yang meraih treble melawan para legenda dari Bayern Munchen pada 2019 silam. Dalam laga yang dimenangkan 5-0 oleh United, Ole turut menyumbang 1 gol. Ya, meski sudah berumur, namun insting untuk menempatkan posisi yang pas guna mencetak gol memang tak pernah hilang. Pokoknya Ole's at the wheel deh. It's Beckham, it's York, it's a wonderful save by Potts. It's York again, and it is in, of course it had to be in, from Ole Gunnar Solskjaer. They've scripted this. Jadi itulah tadi 10 gol ajaib dari Ole Gunnar Solskjaer yang membuatnya jadi legenda di Manchester United. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang, karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney. Kunjungi toko online iMoney. Linknya kami cantumkan di deskripsi.